Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Baik, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri Wawan Krismanto, NIM 1808736, dan rekan saya Foni Zaindra dengan NIM 1808742. Nah, untuk dari itu langsung saja kita masuk ke penjelasannya mengenai anggaran dasar. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau yang disingkat dengan AD atau ART adalah merupakan landasan operasional dalam menjalankan organisasi. Di dalamnya terdapat visi, misi, tujuan, tugas pokok, sampai kualifikasi mutu untuk sebagai landasan dasar. Nah, apa sih anggaran itu dasar itu? Anggaran dasar adalah dasar dan peraturan yang mengikat seseorang atau kelompok dalam berbagai kegiatan atau program yang mereka lakukan atau yang akan dikerjakan. Berisikan pasal-pasal umum mengenai yang mengatur roda sebuah organisasi, seperti ideologi, tata cara pemilihan, sumber dana, dan lain-lain. Lalu, apa sih anggaran rumah tangga itu? Nah, anggaran rumah tangga adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi, dan misi dari sebuah organisasi dan berkaitan dengan anggaran dasar itu sendiri. Kemudian, anggaran rumah tangga biasanya berisi aturan yang mengatur urusan rumah tangga sehari-hari suatu organisasi serta merupakan penjelasan lebih luas dari anggaran dasar. Nah, fungsi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga menggambarkan kerja suatu organisasi. Anggaran dasar berfungsi sebagai dasar pengambilan sumber peraturan atau hukum dalam konteks tertentu dalam organisasi. Lalu, anggaran rumah tangga berfungsi menerangkan hal-hal yang belum spesifik pada anggaran dasar atau yang tidak diterangkan dalam anggaran dasar, karena anggaran dasar hanya mengemukakan pokok-pokok mekanisme organisasi saja. Nah, selanjutnya langkah-langkah membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yaitu mukadimah yang menerangkan dasar-dasar pelaksanaan keberadaan fungsi organisasi tersebut. Lalu dalam anggaran dasar itu terdapat bab-babnya, yaitu bab pertama, nama dan tempat, yang berisi pasal, nama, waktu, dan tempat. Lalu organisasi ini, nama organisasinya, kemudian tempat organisasinya. Lalu pasal kedua berisi tentang waktu, yaitu waktunya didirikannya organisasi. Kemudian bab 2-nya azas, sifat, dan tujuan. Pasal 3-nya itu asas, nama organisasi berasaskan Pancasila. Lalu yang pasal keempat, sifat, itu merupakan nama organisasi secara politik, sosial, dan lain-lain yang bersifat kekeluargaan dan lain-lain. Pasal 5 yaitu tujuan. Apa sih tujuan dari organisasi tersebut? Lalu yang bab ketiga, usaha-usaha, yang berisi tentang menjelaskan misi dari organisasi tersebut. Lalu yang bab keempat yaitu menjelaskan keanggotaan, yaitu berisi tentang pasal 7. Setiap orang memenuhi syarat dan sudah disahkan secara organisasi. Yang selanjutnya diatur dalam anggaran rumah tangga. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika masih ada kekurangan dan kekhilafan, saya mohon maaf. Saya sebagai perwakilan kelompok 11, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.